Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan lagi yang request oleh teman-teman kita. Ini dalam tempo 1 minggu yang lalu saya udah bahas sih, cuman ternyata pas saya bahas waktu itu laporan keuangan mereka kuartal kedua belum dibahas, belum dikeluarkan. Tetapi setelah 1 minggu berlalu ada lagi laporan kuartal keduanya ya, jadi saya update lagi untuk perusahaan yang satu ini ya. Nggak terlalu banyak yang ditambah-tambahkan sih, paling tentang laporan keuangannya aja. Kita akan membahas Daya Mitra Telekomunikasi TBK dengan kode emiten MTEL atau kita panggil aja MTEL. Dari sejarahnya terlebih dahulu yang juga masih muda banget ya. Tepatnya mereka didirikan beroperasi pada tahun 2008. Sejak saat itu Mitratel telah mengelola lebih dari 28.500 menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Semua operator seluruh Indonesia telah menjadi tenan dalam menempatkan perangkat BTS-nya di menara Mitratel. Ini visi misi mereka, nilai utama mereka, dan juga ini pastinya ada dewan komisaris dan dewan direksinya. Ini struktur organisasinya dan ini sejarah mereka ya. Dari tahun 2008 menjadi garda utama dalam bisnis Telkom di bidang menara telekomunikasi. Lalu tahun 2010 menetapkan logo baru dan memperluas operasi di 10 regioner baru. Tahun 2012 menempati top 3 penyedia menara telekomunikasi di Indonesia. 2014 memfokuskan core business menjadi tower related business. Tahun 2016 menjadi penyedia tower microcell ya. Nomor 1 di Indonesia dengan jumlah 1000 smartphones. Microcell ini merupakan menara yang lebih kecil dibandingkan macrocell ya, tapi juga tetap cukup tinggi. Cuman memang cangkupannya masih kurang daripada macrocell. Lalu 2018 melakukan rebranding dan berhasil menempati posisi kedua terbesar sebagai penyedia menara telekomunikasi di Indonesia. 2019 melakukan akuisisi PT Persada Sokatama dan AIZ Tower. 2020 melakukan akuisisi dalam proyek Union 6050 menara Telkomsel ya. 2021 mereka melakukan IPO tahun 2021. Dan gitu aja sih. Untuk bisnis-bisnis mereka, portfolio mereka kita bisa lihat di sini ya. Di mana ada macro cell, small cell, colocation, reseller, tower solution, dan bisnis-bisnis lainnya yang berhubungan dengan menara telekomunikasi. Untuk prospek bisnisnya sendiri sih bisa dikatakan cukup oke ya, karena internet itu sangat dibutuhkan oleh orang banyak ya. Sekarang pun teman-teman menonton video ini juga pakai internet, jadi pastinya prospeknya bagus. Untuk pemegang sahamnya ada Telkom Indonesia Tbk. Kalau kita baca di sini sih beritanya sih oke-oke aja ya. Kebanyakan laba yang luar biasa daripada Telkomsel sih. Telkom Indonesia maksud saya, TLKM ya. Jadi langsung saja kita pindah ke PDF untuk melihat laporan keuangan daripada MTEL ini yang sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022 ya. Jadi langsung saja kita pindah ke PDF. Dan beginilah penampakannya ya. Untuk membaca laporannya ini jangan lupa mata uang pelaporannya itu dalam bentuk rupiah dan pembulatannya dalam bentuk ribuan. Jadi perlu kita kali 1000 dulu kalau kita mau melihat laporan keuangannya ya. Pertama kita lihat dulu dari perbandingan liquidity-nya ya, perbandingan kurang rasio. Jadi antara aset lancar dibandingkan dengan hutang jangka pendek. Untuk aset lancarnya 18 triliun. Ya, 18 triliun dengan hutang jangka pendek atau liabilitas jangka pendeknya itu sebesar, kita lihat ya, di bagian bawah lagi. Untuk liabilitas jangka pendeknya 7 triliun. 18 triliun dibandingkan dengan 7 triliun pastinya masih di atas 100% ya. Jadi bagus, masih aman. Selanjutnya kita lihat laporan laba ruginya. Untuk laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu sebesar 891 miliar rupiah. Nanti kita akan lihat di RT bisnis apakah dapat disandingkan dengan market cap-nya ya. Minimal yang bagus bagi saya itu ya, untuk labanya itu harus 20% daripada market cap-nya. Apakah dapat tercapai? Oh ya, di 20% ini harus dianualisasikan ya. Kalau misalnya ini udah kuartal kedua, berarti ini harus dikali 2. Jadi 891 miliar kali 2 dapatlah sekitar 1,7 triliun ya. Jadi kalau nggak tercapai sih kurang menarik. Jadi nanti kita lihat di RT bisnis untuk lebih lengkapnya. Dan beginilah penampakan fundamental MTEL ya. Pertama dari pemegang saham
Telkom Indonesia Tbk yang kita sudah bahas itu memegang 71% saham MTEL. Dengan posisi masyarakatnya 16%, jadi aman-aman aja ya. Selanjutnya kita lihat, untuk net profitnya tadi betul ya, 891 miliar rupiah. Ini kalau gitu kita anualisasikan valuasinya PR-nya 34 kali. Ini udah mahal sih bagi saya ya. Liquidity kurang rasio tadi kita udah lihat 2,6 kali lipat daripada hutang jangka pendek. Berarti aset lancarnya cukup besar. Di sisi turnover 40,17 miliar rupiah. Ini cukup bagus, cukup liquid. Jadi dari sisi turnover oke, pemegang saham juga oke. Di sisi liquidity oke, cuman kurangnya di sisi PER aja sih. Masih cukup mahal bagi saya ya. Jadi bagi teman-teman yang request MTEL ini, meskipun update sampai kuartal kedua tahun 2024, tetap aja PER-nya masih belum oke ya. Harga IPO mereka 800, sekarang udah 745 ya. Udah di bawah harga IPO aja, tapi masih belum menarik sih bagi saya. Jadi saya akan skip dulu untuk MTEL ini. Bagi teman-teman yang tanya apakah ada referensi selain penyedia menara dari yang satu ini MTEL, tidak ada ya. Tidak ada perusahaan penyewaan menara yang menarik bagi saya untuk valuasinya untuk sekarang. Jadi ya MTEL ini termasuk juga. Jadi skip dulu. Demikian pembahasan daripada MTEL, anak perusahaan daripada Telkom Indonesia yang bergerak di bidang penyewaan menara telekomunikasi. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.